Shalom sahabat Sarota yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita edisi Rabu 2 Agustus tahun 2023. Mengawali akan pembacaan kita pagi ini, kita memohon di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala kasih dan cintamu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan mengawali seluruh kegiatan kami dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau memperlengkapi kami agar dengan Roh Kudus-Mu ketika firman-Mu itu ditaburkan kepada kami dimampukan untuk mengerti dan dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu ini. Bapa di sorga, ini kami yang datang berdoa kepadamu, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Markus pasal 4, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Firman Tuhan. Tunaikan tugasmu adalah tema dari perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukuran bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini ternyata dapat tumbuh hingga 3,6 meter atau 12 kaki. Kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil, namun apabila ia ditaburkan, maka dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan orang yang beriman yang menggambarkan kebenaran Injil. Setiap orang Kristen diutus dan diberi tanggung jawab menalurkan Injil kerajaan Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga dan berusaha meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan perbuatan pekerjaan adalah salah satu cara meneburkan Injil kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selalu ada tantangan dan hambatan dalam mengangkat tugas menabur Injil. Namun, perutusan kita menjadi pemberita Injil adalah kewajiban istimewa dan sesungguhnya nikmat. Maka setiap orang yang percaya perlu memohon kepada Allah sang pemilik tugas ini untuk melindungi dan meneguhkan hidup mereka. Karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil bisa tumbuh menjadi berkali-kali lipat menyokong tugas penginjilan.
Kita semua diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Engkau yang dapat mengenal dan melihat setiap hati kami. Engkau pun yang mengetahui pikiran kami. Engkau yang mengenal setiap perasaan kami. Engkau yang mengetahui setiap kehendak-kehendak kami. Bahkan tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa di sorga, tolonglah kami agar oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, perasaan, pikiran, dan kehendak kami dapat dibaharui. Kami berjalan sebagai anak-anak terang, dan kami percaya bahwa dimanapun Tuhan mengutus kami saat ini, sesungguhnya kehadiran kami dikehendaki oleh Tuhan. Kami memohon bahwa kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati orang tua kami di dalam peran dan tanggung jawab mereka. Kami memancarkan kemuliaan Tuhan, kami dapat memancarkan bahwa kehidupan kami bersama dengan keluarga kami dapat diberkati oleh Tuhan. Apa yang boleh dikerjakan oleh orang tua kami, diusahakan bahkan oleh setiap anak-anak Tuhan, semuanya akan berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan untuk tetap terus bertumbuh dalam kasih-Mu, ditopang di dalam pendidikan mereka, dijaga dan dilindungi di dalam masa muda mereka, sehingga mereka pun juga dapat berlaku benar, bertindak benar, berpikir dan bertutur kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang datang dalam nama Tuhan, di dalam segala keadaan dan keberadaan hidup mereka. Jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan adalah sumber pemulihan. Kuatkan dan topanglah, teguhkan setiap iman mereka untuk dapat melewati setiap keadaan hidup ini, termasuk di dalam situasi dan kondisi yang mereka alami. Kiranya Tuhan dapat mampu menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Mari Tuhan hiburkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam menjalani duka cita ini, dan ajarlah mereka untuk tetap terus berpengharapan bahwa tujuan hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang sedang bergumul karena berbagai situasi dan keadaan hidup. Tuhan, Engkaulah sumber kelegaan, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan topangan di dalam menghadapi segala hal. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya dengan anugerah ini tetap terus menjaga hati hidup kami untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang boleh dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan, keberhasilan-keberhasilan yang boleh diraih, mereka dapat semakin menghayati bahwa betapa kasih Tuhan dalam kehidupan ini, dan tetap terus bersyukur dalam segala situasi. Kami pun bersyukur ya Tuhan, kasih Tuhan tetap terus nyata bagi kehidupan orang tua kami di dalam masa tua mereka. Masa tua adalah anugerah menjadi usia indah,
ketika setiap orang tua kami sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan mereka hanya untuk Tuhan, dan tetap terus yakin bahwa Tuhan akan tetap terus menjaga dan melindungi serta menopang mereka di dalam menjalani usia lanjut mereka bersama anak dan cucu. Bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan curahkan bagi kami sepanjang hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan tetap senantiasa menopang dan menemani kami di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di sorga, ini yang menjadi permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah setiap kami yang boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.